Sebelumnya untuk, pendahuluan, kita harus tahu dulu apa itu, keamanan cyber ataupun cyber itu apakah apakah bentuknya tiba gitu. Keamanan cyber itu adalah praktik melindungi komputer, jaringan, aplikasi perangkat lunak, sistem kritis, dan data dari potensi ancaman digital. Sebuah organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengamankan data guna untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan. Organisasi menggunakan langkah-langkah dan alat keamanan cyber untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah, serta mencegah gangguan dalam operasi bisnis mereka. Karena aktivitas jaringan yang tidak diinginkan, organisasi menerapkan keamanan cyber dengan merampingkan pertahanan digital di antara personel, proses, dan teknologi. Lalu, mengapa keamanan cyber penting? Bisnis di berbagai sektor seperti energi, transportasi, retail, dan manufaktur menggunakan sistem digital dan konektivitas dengan kecepatan tinggi untuk menyediakan layanan pelanggan yang efisien dan menjalankan operasi bisnis yang hemat biaya. Sama seperti bisnis yang mengamankan aset fisiknya, bisnis juga harus mengamankan aset digital dan melindungi sistemnya dari akses yang tidak diinginkan. Peristiwa yang disengaja untuk melanggar dan mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem komputer, jaringan, atau fasilitas yang disebut dengan cyber disebut dengan cyber. Serangan cyber yang sukses menghasilkan pengungkapan, pencurian, penghapusan, atau penggunahan data rahasia. Jadi, untuk mengetahui seberapa pentingnya orang-orang yang bekerja di keamanan cyber terhadap sebuah, bisnis itu, kita bisa mengambil berita, contohnya tuh tahun lalu yang mana ketika Bank BSI itu kena hack. Kan ketika waktu Bank BSI itu kena hack itu kan itu viral ya di semua tempat ya. Udah gitu, nah, kan ketika, waktu BSI itu di-hack kan, itu kan lumpuh tuh semua hal yang bertransaksi dengan BSI. Terlebih, yang kemarin tuh yang paling berdampak tuh adalah Aceh. Karena kan Aceh itu kan setahu saya nggak ada bank di Aceh itu yang boleh beroperasi selain bank syariah. Dan BSI ini salah satu bank syariah terbesar di Indonesia gitu, nomor satu. Yang mana itu benar-benar melumpuhkan perekonomian di Aceh itu. Dan itu juga menjadi kerugian terbesar lah bagi BSI yang mana kan banyak transaksi mereka yang terhambat karena apa tuh aktivitas cyber tersebut di dalam sistem bank mereka tiba gitu. Makanya keamanan cyber itu adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan dan penting juga keamanan cyber tersebut untuk menjaga agar perusahaan tersebut itu bisa berjalan bisnisnya tanpa ada gangguan. Langkah-langkah keamanan cyber
dalam memberikan pertahanan dari serangan cyber dan memberikan manfaatnya sebagai berikut. 1. Mencegah pengurangan biaya pelanggaran. Organisasi yang menerapkan strategi keamanan cyber meminimalkan konsekuensi yang tidak diinginkan dari serangan cyber yang dapat mempengaruhi reputasi. Mencegah dan mengurangi biaya pelanggaran. Organisasi yang menerapkan strategi keamanan cyber meminimalkan konsekuensi yang tidak diinginkan dari serangan cyber yang dapat mempengaruhi reputasi bisnis, posisi keuangan, operasi bisnis, dan kepercayaan pelanggan. Misalnya, perusahaan yang mengaktifkan rencana pemulihan bencana untuk menahan kemungkinan gangguan dan meminimalkan gangguan pada operasi bisnis. Kemudian, memelihara kepatuhan terhadap peraturan. Bisnis di industri dan wilayah tertentu harus mematuhi persyaratan peraturan untuk melindungi data sensitif dari kemungkinan risiko cyber. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di Eropa harus mematuhi peraturan-peraturan perlindungan data umum atau GPRD yang mengharapkan organisasi untuk mengambil langkah-langkah keamanan cyber yang tepat guna memastikan privasi data. Kemudian, mengurangi kita mulai dari awal ya, sudah rekam, lupa rekam. Atau kita lanjut aja Pak. Yang ketiga, mengurangi ancaman cyber yang terus berkembang. Serangan cyber berkembang seiring dengan perubahan teknologi. Penjahat menggunakan alat-alat baru dan menyusun strategi baru untuk mengakses sistem secara tidak sah. Organisasi menggunakan dan meningkatkan langkah-langkah keamanan cyber untuk mengikuti teknologi dan alat serangan digital yang baru dan berkembang ini. Kita ngulang atau lanjut nih kira-kira nih? Karena saya lupa rekam tadi. Oke, kita ulang sedikit aja dulu ya. Kita ulang sedikit aja. Tadi di bidang cyber. Apa itu keamanan cyber? Keamanan cyber adalah praktik melindungi komputer, jaringan, aplikasi perangkat lunak, sistem kritis, dan data dari potensi ancaman digital. Organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengamankan data guna untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan. Organisasi menggunakan langkah-langkah dan alat keamanan cyber untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah, serta mencegah gangguan dalam operasi bisnis karena aktivitas jaringan yang tidak diinginkan. Organisasi menerapkan keamanan cyber dengan merampingkan pertahanan digital di antara personel, proses, dan teknologi. Kemudian, mengapa keamanan cyber itu penting? Bisnis di berbagai sektor seperti energi, transportasi, retail, dan manufaktur menggunakan sistem digital dan konektivitas berkecepatan tinggi untuk menyediakan layanan pelanggan yang efisien dan menjalankan operasi bisnis yang hemat biaya. Sama seperti bisnis yang mengamankan aset fisiknya, bisnis juga harus mengamankan aset digital dan melindungi sistemnya dari akses yang tidak diinginkan. Peristiwa yang disengaja untuk melanggar dan mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer, jaringan, atau fasilitas yang terhubung disebut serangan cyber. Serangan cyber yang sukses menghasilkan pengungkapan, pencurian, penghapusan, atau pengubahan data rahasia. Kemudian, langkah-langkah keamanan cyber dalam memberikan pertahanan dan memberi manfaat sebagai berikut. 1. Mencegah
atau mengurangi biaya pelanggaran. Organisasi yang menerapkan strategi keamanan cyber meminimalkan konsekuensi yang tidak diinginkan dari serangan cyber yang dapat mempengaruhi reputasi bisnis, posisi keuangan, operasi bisnis, dan kepercayaan pelanggan. Misalnya perusahaan mengaktifkan rencana pemulihan bencana untuk menahan kemungkinan gangguan dan meminimalkan gangguan pada operasi bisnis. Kemudian memelihara kepatuhan terhadap peraturan. Bisnis di industri dan wilayah tertentu harus mematuhi peraturan persyaratan untuk melindungi data sensitif dari kemungkinan risiko cyber. Misalnya perusahaan yang beroperasi di Eropa harus mematuhi peraturan perlindungan data umum atau GPRD yang mengharapkan organisasi tersebut untuk mengambil langkah-langkah keamanan cyber yang tepat guna memastikan privasi data. Kemudian mengurangi ancaman cyber yang terus berkembang. Serangan cyber berkembang seiring dengan perubahan teknologi. Penjahat menggunakan alat baru dan menyusun strategi baru untuk mengakses sistem secara tidak sah. Organisasi menggunakan dan meningkatkan langkah-langkah keamanan cyber untuk mengikuti teknologi dan alat serangan digital yang baru dan yang berkembang ini. Kita contohnya itu seperti tahun lalu, yaitu ketika BSI diserang oleh hacker, yang mana kan ketika BSI diserang oleh hacker tuh BSI mengurangi banyak kerugian, terutama karena BSI ini merupakan bank syariah terbesar di Indonesia tiba gitu. Yang mana ketika BSI ini dihack, tentu semua sistem yang bekerja di BSI itu harus dihentikan dari segala macam proses bisnis mereka. Yang mana itu sangat merugikan mereka, bahkan bisa menjadi kerugian terbesar mereka itu. Karena sistem mereka nggak bekerja selama beberapa jam tiba gitu. Kemudian kelebihan. Bekerja dalam bidang cyber menawarkan sejumlah kelebihan yang menarik, yang bisa dibilang ini juga bisa menjadi tantangan bagi kita juga gitu. Yang pertama, tantangan yang menarik. Bidang cyber security penuh dengan tantangan yang dinamis dan terus berkembang setiap hari. Profesional di bidang ini diharapkan siap pada ancaman baru dan harus terus mengembangkan solusi inovatif untuk melindungi sistem dan data. Karena yang namanya maling atau pencuri itu pasti akan terus belajar atau beradaptasi dengan segala macam jenis keamanan yang ada tiba-tiba. Kemudian peningkatan keterampilan. Profesional di cybersecurity terus mengasah keterampilan mereka dalam analisis risiko, deteksi serangan, dan penanganan insiden keamanan. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang teknologi keamanan informasi terkini, kelemahan perangkat lunak, dan taktik serangan. Yang ketiga, pentingnya peran. Dengan meningkatnya keamanan ancaman cyber, peran profesional cybersecurity menjadi semakin penting. Mereka memiliki dampak langsung pada keberlanjutan operasi perusahaan dan melindungi informasi sensitif. Keempat, gaji yang kompetitif. Keterampilan dan pengetahuan di cybersecurity sangat dicari, sehingga ini seringkali menciptakan permintaan yang tinggi dan gaji yang kompetitif bagi para profesional. Karena memang nggak banyak yang main di dalam di dalam cyber ini nggak banyak. Nggak kayak software engineer yang lainnya yang banyak tiba gitu sayang kita. Kelima, berperan dalam masyarakat. Bekerja di bidang cybersecurity memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada keamanan masyarakat secara keseluruhan. Dengan melindungi informasi dan infrastruktur kritis, para profesional ini membantu mencegah
potensi dampak serius dari serangan cyber. Peluang karir yang luas. Bidang cyber memiliki berbagai peran, mulai dari analisis keamanan, peneliti di malam hari, hingga manajer keamanan cyber. Ini menciptakan peluang untuk mengembangkan karir dan mobilitas yang luas. Yang ketujuh, inovasi dan pengembangan. Para profesional cybersecurity sering terlibat dalam pengembangan solusi baru dan inovatif untuk melawan serangan cyber. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang tren teknologi dan keamanan yang baru muncul. Kedelapan, pentingnya untuk berbagai industri. Tidak hanya sektor teknologi, namun hampir setiap industri memerlukan spesialis keamanan cyber untuk melindungi data dan aset mereka. Ini menciptakan peluang karir di berbagai sektor. Networking dan kolaborasi. Dalam mengatasi ancaman cyber, para profesional cybersecurity sering bekerja dengan rekan-rekan mereka, baik di dalam maupun luar organisasi. Ini menciptakan kesempatan untuk membangun jaringan profesional yang luas. 10. Prestis dan pengakuan. Dengan meningkatnya kesadaran akan keamanan cyber, para cyber security mendapatkan pengakuan dan prestis yang lebih besar dalam dunia profesional. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis cyber security. Istilah cyber security digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis sampai komputasi seluler. Berdasarkan jenisnya, ia dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu keamanan jaringan. Ini merupakan praktik pengamanan jaringan dari penyusup, baik penyerang yang memang sengaja menargetkan sistem tersebut, maupun pihak yang menjadi peluang. Kemudian ada keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi berfokus untuk menjaga perangkat lunak atau software agar bebas dari ancaman. Kerentanan pada software dan aplikasi harus diatasi sejak tahap desain dan pengembangan, jauh sebelum program tersebut dijalankan. Hal ini penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Keamanan informasi dibutuhkan untuk melindungi integritas dan privasi data, baik dalam proses penyimpanan maupun saat transit. Kemudian keamanan operasional. Keamanan operasional ini mencakup proses dan keputusan untuk menangani dan melindungi data aset. Izin yang dimiliki oleh pengguna saat mengakses jaringan dan prosedur yang menentukan bagaimana dan di mana data dapat disimpan atau dibagikan. Semua berada dalam ruang lingkup keamanan operasional. Kemudian ada mitigasi. Proses mitigasi penting untuk keberlangsungan bisnis. Ini menentukan bagaimana langkah sebuah perusahaan atau organisasi dalam memproses insiden dunia maya ataupun peristiwa lain yang menyebabkan hilangnya data atau terganggunya kegiatan operasional. Kebijakan pemulihan menentukan bagaimana perusahaan memulihkan kegiatan operasional dan semua informasinya seperti semula sebelum serangan terjadi. Kemudian edukasi terhadap end user. Keamanan data juga bisa terganggu karena faktor yang paling tidak terduga, yaitu manusia alias pengguna atau user. Siapapun dapat dengan tidak sengaja memasukkan virus ke dalam sistem karena gagal ikuti praktik keamanan yang baik. Oleh karena itu, pengguna juga harus diberikan edukasi terkait cara menghapus dan mengabaikan lampiran email yang mencurigakan, itu kayak phishing, tidak menyambung USB drive yang tidak dikenal, mengganti password secara berkala, dan edukasi penting lainnya yang akan mendukung keamanan di organisasi atau perusahaan tersebut.
Oke, kita masuk ke jenis pekerjaan di cyber ini. Sebenarnya di cyber ini kita bagi aja pekerjaan itu ada 2. Yang pertama onsite dan yang kedua remote. Onsite itu adalah pekerja di kantor, atau di sini onsite itu adalah pegawai bekerja di kantor dalam perusahaan dan sebagaimana layaknya pegawai kantor biasa, harus berangkat pagi dan pulang pada jam kerja yang ditentukan, namun biasanya mendapatkan fasilitas lebih. Kemudian ada remote lokal. Pegawai bekerja dari lokasi kerja yang biasanya bebas, minimal dalam satu kota yang sama atau satu negara yang sama, tidak perlu terkena macet dalam perjalanan dan memiliki fleksibilitas tersendiri. Namun harus memiliki akses internet yang baik dan perangkat yang memadai untuk bekerja. Ini remote lokal ini soalnya remote yang klien kita itu orang Indo ya. Kemudian ada remote internasional. Pegawai bekerja dari negara yang berbeda sehingga bisa menghemat biaya pengeluaran. Namun harus memiliki akses internet yang baik dan perangkat kerja yang memadai, dan serta bisa beradaptasi dengan jam kerja yang absurd karena harus mengikuti jam kerja perusahaan di negara mereka tersebut. Misalkan kayak kita kerja di mungkin di Amerika, tiba kita kerja di perusahaan Amerika itu kan, Amerika. Tapi kita kerja online. Nah, waktu malam itu biasanya mereka tuh bedanya itu berapa ya? 4 jam ya. Di saat mereka pagi, di kita tuh malam tiba gitu. Jadi mau nggak mau kita tuh harus bekerja malam, yang mana di mereka tuh pagi tiba gitu. Kan itu sebuah adaptasi kerja tiba ya. Itu juga sebagai maksud sebagai tantangan pekerjaan remote internasional. Cuman enaknya remote internasional ini gaji kita tuh dibuat dengan dolar tiba gitu. Yang mana kalau di negara Amerika anggapannya gaji $1.000 tuh kecil untuk sebulan, di kita tuh udah gede tiba gitu. Itu dah kelebihannya yang paling besar lah sebagai remote internasional tiba ya. Kemudian skill apa yang dibutuhkan sebenarnya untuk hal-hal begini, yang ya minimal kalau mau kerja remote ataupun onsite itu kita harus bisa, yang pertama jelas lah bisa menggunakan komputer dan mau mempelajari sistem operasi Linux, itu udah cukup basic lah, dan mau memulai belajar karir sebagai cyber security itu udah cukup lah kalau untuk skillnya. Itu tidak butuh lah yang lain tiba gitu. Kemudian kita masuk ke contoh-contoh pekerjaannya. Karena tadi kan ada apa tuh, ada onsite, ada juga remote kan. Sekarang yang lebih spesifiknya aja begitu, lebih spesifik tiba ya. Yang pertama, bekerja di end user. Misalnya bekerja di perusahaan seperti bank atau sektor finance, pabrik, dan sebagainya. Menyediakan skill untuk melakukan pengujian internal, monitoring serangan, implementasi infrastruktur security, deploy antivirus, vulnerability management, atau manajemen insiden. Kalau di ini misalkan tuh kayak kayak Shopee, Tokopedia, apa ya, kayak bank gitu. Nah, dan biasanya bekerja di end user ini lebih mengarah ke blue team biasanya. Biasanya juga lebih banyak mereka tuh sebagai blue team tiba ya. Kemudian ada bekerja di konsultan company dalam proyek bisa sebagai tim, pen tester, security consultant, forensik,
atau incident handling. Dan alurnya masih cukup luas hingga review teknologi hingga penyediaan awareness buat perusahaan. Ini yang biasanya diambil oleh orang cyber tuh bisa di konsultan, bukan di end user biasanya. Kemudian ada juga bekerja per project online. Misalnya bekerja karena ada order pekerja, misalkan bekerja karena ada order pekerjaan secara online dari teman, Upwork atau Fiverr ataupun media lainnya. Bekerja seperti ini memiliki fleksibilitas dalam waktu karena bisa memilih kapan harus bekerja dan bisa bekerja beberapa proyek sekaligus untuk memaksimalkan income. Namun tetap secara aktif mencari pekerjaan. Ini kerja per proyek ini remote ya tiba ya. Mungkin kita bisa paginya itu sebagai end user, sebagai pekerja onset, kemudian malamnya kita mencoba menjadi bekerja ikut ini kerjaan per proyek online. Semakin banyak proyek yang kita selesaikan, semakin banyaklah income kita. Kemudian ada bekerja sebagai bug bounty lepas. Ini biasanya sebagai seorang cyber security yang masih pemula, biasanya mereka banyak mengikuti kerjaan sebagai ini, bug bounty lepas. Melakukan hunting bug pada website dan mensubmit temuan. Memang tidak semua website ada program bug bounty yang berdampak pada bayaran. Namun banyak website yang cukup mudah untuk mendapatkan temuan dan akhirnya mendapatkan bayaran dari beberapa. Dan metode ini cukup bagus untuk mendapatkan uang tambahan ataupun sertifikasi pengakuan tambahan. Apa minusnya dari bekerja sebagai bug bounty lepas daripada kerja per project online? Padahal kan kalau kita bandingkan, sebenarnya lebih mudah bekerja sebagai bug bounty lepas dibanding per project online. Hanya saja bug bounty lepas ini kadang-kadang ya hoki-hokian lah. Kadang ada perusahaan tuh yang ketika kita udah kasih tahu kalau kita menemukan bug, mereka cuma bilang terima kasih aja tiba gitu. Mereka nggak kasih kita bayaran. Ya itu kan juga sebagai salah satu resiko tiba gitu. Resiko sebagai seorang bug bounty lepas tiba gitu. Cuma memang pekerjaannya lebih mudah daripada pekerja per project online. Kemudian ada juga pekerja bug bounty dalam platform. Pekerja dalam platform background atau hackathon memang memiliki besaran income yang menjanjikan. Selain banyak jumlah perusahaan yang membuka program bug bounty, perlu diingat bahwa tingkat kesulitan pada platform ini cukup tinggi. Dan perlu mengenal target untuk bisa mengenali adanya kelemahan. Dan untuk pekerja bug bounty dalam platform ini kita juga bisa dibilang hoki juga kadang-kadang. Kadang ada perusahaan tuh yang memang kalau perusahaan kecil sih mungkin banyak ya bugnya, tapi kalau kayak perusahaan besar dan dia buka kayak kalau ada bisa nemuin bug di sini kita bisa kasih bayaran, itu biasanya susah biasanya. Karena emang dia kan perusahaan besar udah di maintenance berkali-kali sehingga sulit untuk mendapatkan bug-nya. Kemudian ada bekerja remote sebagai perusahaan company di luar negeri. Bayangkan melakukan pekerjaan penetration test yang sama namun dengan gaji yang lebih tinggi. Namun perlu diperhatikan adanya perbedaan jam kerja dan minimal harus bisa bahasa Inggris yang baik untuk bekerjasama dalam tim. Karir akan lebih baik apabila telah menembus company di luar negeri. Kemudian ada juga bekerja membentuk konsultan sendiri. Dan membentuk konsultan sendiri, kita bisa menjual multi project ke beberapa company untuk mengefisiensikan tenaga kerja dan sering waktu meningkatkan daya jual kita.
Namun perlu dipelajari kesulitan dalam memulai usaha sendiri. Karena memang yang namanya membuat usaha sendiri itu nggak mudah ya jalannya tiba gitu. Sama seperti hal ya ini kita bekerja membuat sebuah perusahaan sendiri dari awal tiba ya. Kemudian ada juga bekerja remote sebagai pegawai di dalam negeri. Bayangkan melakukan pekerjaan pentester yang sama, namun dengan fleksibilitas lokasi menjadi nilai plus. Karena tingginya harga seperti di berbagai kota. Terlebih masih bisa mendapatkan fasilitas kantor seperti kesehatan, dinas ataupun training. Ini freelance dalam negeri tiba ya. Kemudian ada juga poin-poin yang bakal sering dicari oleh perusahaan yang bakal jadi nilai plus lah bagi perusahaan tersebut. Pertama pengalaman. Setelah memiliki pengalaman bekerja dalam bidang terkait beberapa lama tiba gitu. Kalau kita sebagai fresh graduate yang nggak punya pengalaman kerja, kita ya tiba gini lah. Proyek apa saja yang pernah dilakukan dalam 5 sampai 10 tahun. Itu untuk senior. Kalau kita ya paling 2 tahun terakhir itu kita udah bikin apa aja tiba gitu. Skill. Kita punya skill apa aja? Apa kita punya skill pentest atau punya skill SOC, kita bisa memanage log analysis, atau kita sudah pernah memanaging security appliance, ataupun kita sudah pernah menjadi seorang server management, atau dulu kita pernah menjadi seorang developer Python, JavaScript, atau kita udah di dalam memakai bug suite dan kita sudah sering juga memakai Jira, karena Jira ini pakai di perusahaan kita dulu. Pandai juga kita pakai ITIL, kemudian juga Teams untuk meeting, ataupun kita pakai Slack, dan kita juga pandai pakai Excel. Itu kita masukin semua aja. Mau kita pandai pakai Git, GitHub, Bitbucket atau apa gitu. Sertifikat. Apakah kita ada sertifikat apakah kita ada sertifikat seperti ini Security Plus, AGPT, CHFI, dan sebagainya tiba gitu. Juga di pekerjaan sebelumnya tiba ya. Jenis pekerjaan di masa lalu mungkin memiliki perusahaan yang bisa menjadi acuan standar kantor, sehingga memudahkan menilai skill calon pegawai. Dan juga riwayat apa ya, sebenarnya nih juga riwayat kita tuh sebelumnya tuh di perusahaan itu ngapain tiba gitu. Apakah kita hanya sebagai seorang karyawan biasa, apakah kita dulu di kerajaan itu kita adalah ketua tim, itu juga sebagai bisa menjadi bahan nilai lah tiba gitu. Teamwork. Perusahaan akan melakukan penilaian termasuk dalam wawancara untuk memperkirakan apakah yang bersangkutan memiliki kemampuan dalam bekerja sama. Kemudian juga lokasi tempat tinggal. Biasanya sebagai nilai tambah, apabila dekat dan melembur maka lebih disukai, karena lebih mudah untuk dipanggil ketika akan ada kebutuhan mendesak. Jenis-jenis pekerjaan terkait cyber. Yang pertama yang biasanya banyak orang daftar, security engineer, manajemen perangkat security seperti ISP, WAF, firewall, antivirus, manajemen, dan sebagainya. Biasanya dibutuhkan pengalaman kerja
pengawasan perangkat serupa. Kemudian pentester melakukan pengujian aplikasi dengan standar yang diperlukan oleh perusahaan biasanya UAS dan melakukan pengujian adanya vulnerability pada infrastruktur di company. Kemudian ada SOC. SOC ini masalah SOC memantau log akan adanya indikasi cyber attack, menganalisa, memastikan serangan yang telah diblokir oleh perangkat security, dan melakukan penanganan awal apabila terindikasi ada serangan yang berhasil masuk. Kemudian ada security vendor. Memanage perangkat security sama aja nih berarti. Security vendor melakukan implementasi perangkat security pada klien dengan konfigurasi standar atau yang diminta oleh klien sesuai dengan arsitektur yang telah disepakati. Vendor juga bisa diminta untuk melakukan health check atau security assessment pada perangkat yang dimiliki oleh klien. Security konsultan. Tanggung jawab dari peran ini adalah bekerja sama dengan pemimpin industri untuk menciptakan solusi keamanan mutakhir yang sejalan dengan spesifikasi peraturan dan kebutuhan klien. Arsitek keamanan dapat mencakup keamanan cloud dan jaringan, keamanan aplikasi pertahanan cyber, kepatuhan keamanan, dan manajemen identitas dan akses. Kemudian ada incident handling. Melakukan penanganan terhadap insiden termasuk analisa masalah, identifikasi sumber masalah, tindakan forensik, langkah-langkah perbaikan maupun langkah-langkah perbaikan maupun membuat lesson learned. Oke, ini udah di akhir halaman. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ketik aja ataupun langsung ya bisa diketik aja ya pertanyaannya. Ya tunggu 5 menit, ya tunggu ya 5 menit, kalau nggak ada kita tutup lagi.
Oke, kita tutup ya pertemuan kali ini. Assalamualaikum.